kita kan pergi bareng-bareng ya. Iya. Masa gue ditinggal gitu, masa lu nggak sadar sih kalau gue ketinggalan gitu, gue nggak ada gitu, kok lu nggak sadar gitu. Sampai mikirnya, ini gue yang salah jalan, apa emang teman-teman gue sengaja ninggalin gue? Jadi tuh di situ posisi kayak ngerasa teman-teman tuh nggak ada yang peduli gitu. Di situ ngerasa sendiri, kosong, hampa, sampai bener-bener yang kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si pria tampan dari Bekasi, Ale, hostnya Jejak Backpacker. Kali ini saya kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya di Gunung Gede Pangrango. Tapi sebelum narasumber kita menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman mistis, kirim cerita menarik kalian ke nomor WhatsApp di 0852 12345683. Ya, Kak Maul. Salaman dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Maulia ya? Iya. Bukan Maul aja. Maul aja panggil. Tahu tuh si Akbar itu manggil-manggil Maul, Paul sekalian ya. Oke, Kak Maulia. Jadi di sini Kak Maulia ini ada cerita atau pengalaman mistis ya, pernah mengalami kejadian mistis waktu pendakian ke Gunung Gede. Iya. Via Putri waktu itu ya. Iya betul. Oke, Kak Maul bisa diceritakan sedikit aja dulu kisi-kisinya nih. Jadi pas di pos pertama itu saya udah ngelihat sosok dia ngerengkuk gini. Itu berbulu, taring, panjang. Nggak lama dari situ saya naik lagi, ada ketemu lagi seperti itu, berbulu juga, cuma dia agak lebih besar sedikit dari yang pertama. Setelah itu masih banyak kejadian-kejadian lagi Kak ya. Iya. Oke, disimpan dulu ceritanya Kak, nanti kita lanjut lagi. Tapi sebelum Maulia menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kak Maulia balik lagi dengan saya, si ganteng dari Bekasi dan Kak Maulia. Ya Kak Maulia, mungkin langsung aja kali ya Kak Maulia. Mumpung belum malam nih, kalau udah malam nanti pulangnya diculik orang loh. Ya, Iya boleh. silakan Kak Maulia. Iya, jadi kebetulan saya waktu bulan Desember itu saya pergi sama anak-anak Mapala di kampus saya. Sejumlah kurang lebih 12 orangan. Itu kita pergi ke Gunung Gede via Putri. Oke. Berangkat kita sore sampai sana, sampai base camp kita malam sampainya kan. Nah, kita istirahat dulu tuh di base camp. Cuma saya lupa tuh nama base campnya apa. Kita di situ naik itu kita pas mau ke Gede itu di jam 5 kita udah prepare, udah siap-siap untuk naik ke Gede sama Jam subuh teman-teman. nih. Itu udah siap-siap semuanya. Itu belum ada kayak kendala apa-apa, nggak ada. Kita udah bener-bener prepare banget sih, udah bismillah, udah baca-baca doa gitu kan. Cut dari ulang bisa nggak? Nggak apa-apa Kak, boleh. Oke.
Oke, Kak Maul, silakan. Iya, jadi saya sama teman-teman saya itu ada plan pergi ke Gunung Gede di bulan Desember waktu itu. Kita pergi sekitar 12-an orang. Tahun kemarin ya? Iya, Tahun 2021. iya Oke. benar. Nah, kita berangkat itu dari kampus itu sore sampai base camp itu sekitar jam 12-an lewat lah pokoknya. Dari mana nih kampusnya? Dari Jakarta? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Dari Oke. IBM, iya IBM Bekasi. Dari kampus kita sampai base camp itu jam 12-an lewat. Kita istirahat di sana. Paginya subuh jam 5-an kita udah prepare untuk naik kan ke Gunung Gede. Sebelumnya kita udah mempersiapkan nih, udah baca doa dulu kan, Oke. agar nggak kejadian apa-apa nih. Namanya kan kita dari tempat Ya. kita gitu kan. Benar. Di perjalanan masih aman. Kita juga di sini dibagi 4. Jadi yang pertama itu ada 3 orang. 3 orang itu yang buat nginin tenda nanti. Mendiriin tenda. Iya, buat diriin tenda. Nah, saya kebetulan sama 5 orang teman saya di bagian kedua, barisan kedua. Yang ketiga ada lagi, yang terakhir ada lagi. Oke. Nah, selama perjalanan itu awalnya masih aman-aman aja nih saya. Cuma pas di tempat ojek itu yang Oh, sampah atau apa? Apa sih ojek itu ya? Tanah Merah ya. Tanah Merah. Iya. Oke. Nah, di situ saya udah mulai hawanya tuh udah beda. Kayak ngerasa panas, gerah, berat pundak saya. Cuma saya mikirnya, oh mungkin karena saya pakai double kali ya, jaket, baju double kan, jadi gerah. Udah saya buka jaket saya. Saya jalan lagi, lanjutin sama teman-teman ke pos 1. Di pos 1 saya ngerasa kayak emang ada yang ngikutin saya gitu, kayak ada yang ngikutin gitu, kayak ada yang gelendotin. Soalnya bagian kanan saya emang berat banget di situ posisinya. Oke. Saya masih ngerasa kayak enggak kali, perasaan aja, Biasa aja gitu ya. Saya kan kalau kita mikir, aduh digelendotin, pasti kita akan tersuges ke itu semua kan. Benar. Jadinya saya ngerasa, oh enggak gitu. Mungkin beban saya lebih banyak di kanan kali ya. Jadi saya benerin lagi keril saya. Pas saya naik, kan ada setiap trek kan gitu ya, jalannya gitu. Terus saya pegang batu, karena saya ngerasa kaki saya nggak cukup, maksudnya pijatan kaki saya itu kayak kurang kuat kalau misalnya saya nggak pegangan kan. Saya pegangan, saya ngelirik, mata kan ada buntutnya ya. Iya. Gini, astagfirullahaladzim. Itu bener-bener nyata banget. Saya ngelihat lagi kayak gini di belakang batu itu, berbulu, taringan, matanya ngeliat ke saya. Saya mikirnya, astagfirullahaladzim, nggak bayangan gitu. Takutnya saya lagi halusinasi gitu kan. Udah saya istighfaran dalam hati. Saya lanjutin nih jalan. Belum lama dari perjalanan saya ketemu sama makhluk itu, saya pegangan lagi di sebelah kiri. Tadi kan sebelah kanan. Iya. Sebelah kiri saya pegang, astagfirullahaladzim. Ketemu lagi saya makhluk yang kayak gitu lagi. Sosok yang sama. Iya, sosok yang sama ngeliatin saya. Cuma dia nggak ngomong apa-apa, cuma kayak gini, taring. Dia nggak mangap, nggak apa, diem gitu. Ngeliatin saya, matanya merah. Tapi jelas nih berhadapan lihatnya. Jelas sekali. Oke. Depan saya. Saya astagfirullahaladzim, dada sesek, kayak deg-degan, udah deg-degan yang bener-bener deg-degan, itu udah sampai nyesek banget. Oke. Astagfirullahaladzim, minum tuh. Akhirnya saya baca, saya mikirnya enggak, bukan ini suges gitu. Saya mikirnya masih suges. Akhirnya saya jalan itu pas di pos bayangan itu. Di pos bayangan kan itu treknya lumayan juga kan. Di situ saya pegangan. Pas saya pegangan itu, saya kira ranting. Ternyata ular. Pas saya pegang ular gede, ular besar gitu. Astagfirullahaladzim, gemeter, tangan saya tremor, bener-bener. Gimana sih kalau kita megang ular gitu? Langsung dilepas lagi? Iya, saya lepas. Astagfirullahaladzim. Langsung saya merem, saya istighfar.
Pas dilihat bukan ular, ranting besar, akar gitu. Terus saya mikirnya, masa sih kalau kita suges tuh sampai berkali-kali gitu kan, nggak masuk akal gitu ya. Saya nggak berani ngomong sama teman saya kan, maksudnya baru perjalanan awal, masa saya harus ngomong sama teman saya kan. Ada rekan saya yang tahu kalau saya kayak gitu kan. Saya pasti bilang ke dia, saya selalu sentuh dia kayak gini, kamu istighfar ya gitu kata teman saya. Teman saya selalu bilang kayak gitu, istighfar ya gitu. Iya, jangan melamun. Enggak melamun. Saya main di track diem. Pas saya habis ngeliat itu, saya diem. Saya udah nggak berani ngomong apa-apa, udah saya bener-bener nggak berani nengok kanan, nengok kiri, enggak. Saya udah ngeliat jalan, nunduk. Saya nunduk. Terus kayak sekelibet terus kayak ada orang liatin saya gitu. Saya mikir, oh pendaki lain saya gitu. Diem, saya bawa keril, nunduk. Udah nyampe, istirahat dulu dong, kita rame-rame istirahat. Saya ngerasa mual, udah mulai di situ udah ngerasa bener-bener mual yang bener-bener leher sakit, sini sakit. Itu tuh menurut saya bukan mual karena belum makan ya, karena emang dia mau masuk sebenarnya ke saya. Ini ke distrik atau gesekan gitu ya. Ini udah mau nyampe Surya Kencana? Belum, ini masih di setelah pos bayangan itu. Setelah pos bayangan, oke. Di situ saya mual. Yang bener-bener mualnya itu bukan mual keluar makanan, enggak. Di situ mual kosong gitu ya. Kosong, bener-bener kosong, sampai bener-bener enek-eneknya sampai udah nggak bisa ngomong, sampai sini sesak napasnya, di tenggorokan sesek. Akhirnya dikasih minum, sampai ada pendaki lain sampai ngasih minum, sampai kasih tolak angin, kasih coki-coki. Disangka saya belum makan, tapi saya di situ masih nggak bilang sama teman saya kalau saya ada yang ikutin. Nah, gak lama dari situ saya jalan, ada bacaan tuh buntu jalan buntu gitu. Di situ ada orang melambaikan tangan, cewek, ke saya. Itu setelah saya mual. Maksudnya di pos berapa itu? Masih? Itu di atas, pokoknya itu udah ngelewatin pos bayangan pokoknya. Saya juga lupa itu pos berapa, pokoknya ada bacaan di situ, jalan buntu. Ada pelang buntu gitu. Terus itu saya nengok, ada cewek ngelambain tangan ke saya gitu. Saya nggak kenal di sih. Di seberangnya itu? Iya, di bawah jurang, di jurang itu. Oh, di dasar jurangnya? Iya, di bawah itu dia tuh ngelambain tangan ke saya. Mungkin dia minta tolong kali ya, cuma saya bingung, saya juga mau turun juga bingung gitu kan, mau gimana gitu kan. Saya ngeliatnya kasihan ya. Saya ngeliat dia tuh kayak kita, bukan kayak sosok halus gitu, enggak. Sosoknya kayak kita, diem gini, minta tolong ke saya, lambai-lambai tangan gitu. Itu cuma astagfirullahaladzim. Terus langsung di sini saya langsung bener-bener sakit, dia bener-bener sakit. Oke, aman ya, lanjut lagi ya. Ya dia minta tolong kayak gitu, saya bingung. Saya nengok lagi, nggak ada. Saya kan nyari jalan ya, saya mau nyari jalan, mau nolong dia sebenarnya. Saya cari selingkuh, saya istighfar, ini saya berat juga. Saya lihat nggak ada dia di bawah, udah nggak ada. Mungkin saya jadi ngerasa kayak, apa gue kelamaan kali ya gitu, kayak ngerasa gue nggak peka, apa gue kelamaan nih, apa dia udah nyari jalan lain gitu. Mikirnya masih pendaki kayak kita gitu, bukan pendaki halus gitu kan. Habis dari situ jatuh, saya jatuh. Jatuh? Orang nyangkanya saya kecapean. Di situ padahal kaki saya ditarik. Itu kaki saya ditarik. Sama yang tadi di bawah atau beda lagi? Saya nggak tahu. Kaki saya ditarik, bener-bener ditarik. Saya ngerasa ditarik. Tapi situ teman saya mikirnya gitu,
kayak nenangin saya gitu kayak kalau ngantuk bilang kayak gitu. Padahal saya di situ ngerasa kaki saya ditarik gitu. Nggak mungkin dong kalau orang ngantuk jatuhnya sampai gerbuk sampai kayak gitu banget. Nggak mungkin. Pasti kan sempoyongan gitu kan kalau orang ngantuk kan. Oh ini enggak, bener-bener jatuh yang ke depan banget, kayak kaki kita kiri ditarik gitu. Kita mau melangkah ditarik gitu kan. Itu di situ saya udah mulai ngerasa kayak wah nggak beres nih gitu kan. Pasti bakal nyampe atas pun kayak gini pasti. Saya udah punya feeling kayak gitu. Ternyata bener aja. Pas sampai itu selama perjalanan itu saya jatuh, saya muntah. Bener-bener muntahnya bukan muntah makanan, muntah yang kosong gitu, iya. Akhirnya sampai lah nih, saya di Surya Kencana. Sampai Surya Kencana kabut kan. Saya berlima sama teman saya. Oh enggak, saya berempat. Yang satu ikut belakang, rombongan belakang, karena kita jalannya lumayan cepet. Berempat, cowok 1, cewek 3. Sampai Surya Kencana, itu kan kabut semua ya. Kita nungguin teman kita dong, yang udah nyampe duluan, yang bikin tenda itu kan, diriin tenda. Saya udah punya feeling, aduh jangan sampai nih diriin tenda di barat. Dalam hati udah ngomong, jangan sampai deh di situ kan. Saya nggak ngomong sama siapa-siapa, saya nggak ngomong. Tapi feeling saya kayaknya teman saya dirinya di sana gitu. Akhirnya setelah semuanya kita kan nungguin semua juga nih dari rombongan ketiga keempat. Akhirnya udah kumpul nih semua nih kan, disuruhkan udah kumpul. Nah yang rombongan pertama jemput kita, kita jalan lagi lah nih, jalan rame-rame kan. Itu posisi juga rintik-rintik hujan gitu sih, gerimis gitu kan. Itu kita jalan, posisi teman saya lagi halangan. Dua orang. Iya. Dari berempat, tiga tadi, cowok 1. Iya. Cewek. Dari 12 orang itu. Oh dari 12 orang, ini bukan dari berempat tadi. Iya. Ya? 2 orang haid. 2 orang haid ini sebenarnya saya udah punya feeling pasti bakal ngikut gitu kan. Pasti ada yang suka nih gitu. Selama jalan di Surya Kencana itu, saya kan gandengan sama teman saya nih. Ternyata saya baru sadar kalau saya gandengan tuh kanan kiri saya lagi datang bulan. Oh iya, cewek 2 itu. Iya, kanan kiri saya itu datang bulan. Di situ perut saya udah mulai mual, cuma saya tahan semua, saya tahan gitu kan. Itu jalan selama dari Surya Kencana itu sampai ke tenda itu bener-bener lumayan jauh sih menurut saya ya. Saya nahan, akhirnya sampai juga. Saya cuma lah napas. Kan bener di gitu barat. kan. Iya. Terus habis itu tanyalah sama teman saya nih, cowok nih yang rombongan saya. Dia kan emang tahu ya kalau saya juga gampang gitu kan. Kak gitu, aman kak? Aman, saya bilang gitu. Saya masuk tenda. Kebetulan teman saya yang haid ini mau buang air kecil. Saya bilang ya udah yuk gitu. Dia mau di belakang tenda buang air kecilnya. Saya udah lihat, jangan di situ. Itu kalau mungkin dia bisa ngelihat ya, nangis kali. Orang di atasnya itu kuntilanak bang. Jadi di atas itu kuntilanak nungguin di pohon. Berarti ini deket pohon gitu ya? Iya, pohon-pohon bang. Makanya saya tuh kadang suka ngerasa gini, aduh ganjel kayak kenapa sih harus di sini gitu. Emang sih salah saya juga ya, saya nggak bilang ke teman-teman saya kalau saya misalkan bisa merasakan gitu kan. Tapi saya bilang juga teman saya kan belum tentu yang percaya kan kayak gitu. Di situ ada kuntilanak. Saya bentak teman saya. Jangan di situ. Saya bilang gitu. Itu di mana gitu? Jangan di situ. Gue nggak mau di situ.
Aku bilang gitu. Tanyalah ke teman-teman cowok-cowok nih. Selain di sana, di mana lagi tempat buang air kecil? Ada jauh di sana, di bawah kan. Ada tuh, jauh juga. Udah malam kan, nggak mungkin dong kita ke bawah kan. Cari aman. Akhirnya dari belakang tenda kita pindah ke samping tenda. Itu kuntilanak masih ngeliatin. Kita bareng-bareng pipisnya. Buang air kecil itu bareng-bareng, bertiga. Yang DP 2 kan, yang haid itu 2 orang. Saya nggak haid kan. Buang air kecil ganti-gantian kita di situ. Saya udah dingin, saya udah deg-degan jantung saya kayak, ya aduh ini orang ngeliatin lagi gitu, ngapain sih ngeliatin gitu, kita nggak ganggu gitu kan. Lagian juga kita buang air kecil juga maksudnya ya disiram gitu, bersih gitu kan, nggak ninggalin jejak itunya. Akhirnya dari situ udah selesai, masuklah ke tenda kita. Teman saya yang satu sakit, tiba-tiba sakit, yang lagi haid ini. Dia sakit. Akhirnya kita mutusin buat tidur dong, istirahat. Karena posisi itu juga udah jam 10 malam sih sebenarnya. Kalau di gunung itu masih sore kali ya bisa dibilangnya ya. Kalau jam 10 malam itu. Nah, teman-teman saya yang cowok-cowok ini bilang gini, "Ya nggak seru banget sih. Baru jam segini udah tidur pada gitu. Mending kalau mau tidur mah di rumah aja," gitu ngomongnya. Yang cowok-cowok nih. Kata saya udah merem nih sama teman saya nih bertiga. Saya di tenda bertiga. Bertiga doang, cewek-cewek semua. Saya udah merem. Udah sengaja kayak saya nggak mau bangun gitu. Karena saya tahu kalau saya bangun saya akan ngerasakan hal-hal yang aneh-aneh nih gitu kan. Akhirnya gara-gara teman saya bilang kayak gitu, "Ayo lah Po, masa tidur sih Po?" Gitu-gituin kan. "Ayo lah makan dulu kita lah Po," gitu-gitu. Oke. Akhirnya kita keluar dong. Saya sama teman saya yang satu keluar. Jadi kita berdua keluar, nah yang satu istirahat tetap tidur. Pas kita keluar, emang kita masak-masak di sana kan. Di depan tenda itu kita masak-masak. Cuma ada sekitar 6 orangan kita masak-masak tuh di situ, yang sisanya tuh istirahat kan. 7 orang lah. Sisanya istirahat, kita masak-masak. Saya cewek berdua sama teman saya. Masak di situ kan. Masak sop. Masak habis itu makan. Sekitar jam 11:30-an kita makan, selesai. Bercanda-canda lah, biasalah anak muda kan bercanda-bercanda gini. Udah selesainya itu kita masuk ke tenda masing-masing, udah gue ngantuk gitu. Nanti pagi kan kita mau summit gitu kan. Oke, yaudah gitu. Nggak pagi jangan sampai kesiangan. Iya gitu. Udah nih tidur nih kita bertiga lah. Saya juga lupa kalau teman saya itu lagi head kan. Diem begini aja. Saya kira hipo teman saya kan. Saya bilang nih, "Sama dingin." Ngangguk doang. Terus kayak, "Ini pakai." Saya kasih SB saya. Masih dingin. Saya teriakin dong. Itu kan tenda udah saya tutup ya. Udah nggak ada siapa-siapa di luar kan. Tapi ada suara berisik bang. Di luar? Iya, rame banget orang ngobrol. Saya teriakin, "Bang, minta SB bang 1 gitu buat Salma, kedinginan gitu." Gak ada nyautin. "Astagfirullahaladzim, bang, SB," gitu kan saya teriakin. Karena saya mikir rame. Saya buka dong, seret. Terus saya tutup, gelap, gak ada siapa-siapa. Terus saya diem. Saya nggak berani ngomong ke teman-teman saya kan. Saya diem. Yaudah, Salma mau di tengah. Ngangguk. Salahnya saya di pinggir kiri. Posisi tenda itu, jadi saya ngerasa emang dari awal tuh saya ngerasa itu kayaknya tempat salah deh. Yang saya diriin tenda itu kayaknya tempat salah, benar-benar salah menurut saya. Saya di pinggir sebelah kiri. Saya nggak bisa tidur, malah saya nggak bisa tidur. Teman saya bisa tidur berdua, saya nggak bisa tidur. Di situ saya ngerasa ada dia manggil, "Shh, shh," gitu. Itu pertama. Saya masih ngerasa, oh enggak, perasaan aja. Terus nggak lama, saya udah mulai merem-meremin, kayak maksa-maksain merem.
itu ada suara tapak kaki, tapak jalan gitu, tapak kuda. Rame. Oh, oke. Rame banget. Tapi saya tuh tidur sampai gini. Saya bener-bener kayak nggak kuat dengar suaranya, kayak takut, gimana sih kita takut gitu. Iya. Masa malam-malam mana ada sih kuda lewat gitu rame-rame. Udah gitu kan, kalau di Bromo mah ada kuda ya. Kan kalau di Sur kan Siapa mau naikin kuda ke sana? iya kan, Oke. serem juga kan. Itu jantung saya istighfaran. Itu benar-benar saya nggak bisa tidur. Semalam itu nggak bisa tidur. Akhirnya saya bisa tidur itu pas minum air putih 2 gelas, saya baru bisa tidur. Itu bangunnya kayak orang gelisah. Gelisah gitu, kayak orang nggak tidur semalaman, padahal kita merem tidur. Tapi kayak pikiran kemana-mana gitu. Akhirnya kita muncak kan nih, mau summit nih. Hanya beberapa orang yang summit kan. Oke. Yang summit itu beberapa orang, yang sisanya itu masak. Saya summit sama teman-teman saya sekitar 9-8 orangan summit. Di perjalanan masih aman-aman aja pas summit ke atas, masih aman, nggak ada apa-apa, nggak ada kendala apa-apa, nggak ada. Pas sudah sampai atas, saya belum ngerasain apa-apa, biasa aja gitu. Jadi mikirnya, oh semalam perasaan aja gitu kan mikirnya. Oke. Ternyata teman saya satu, dadanya sesek. Saya mikirnya gini, ini mah bukan dada sesek gitu kan. Pasti ini ada yang nempel di dia gitu, mau masuk cuma nggak bisa gitu sama dia, ditolak gitu. Dia kayak masih kuat gitu teman saya. Masih kuat bernahannya ya. Jadi baru nyampe di ulu hati. Pertama sih nyampenya di dada sini. Di dada, udah nyampe dada. Terus habis itu ke ulu hati. Di ulu hati dia udah ngap-ngapan di atas. Saya bingung ya. Aduh, di atas siapa yang jual obat gitu kan. Sedangkan kita di atas nggak bawa peralatan apa-apa, maksudnya semua di tenda semua kan. Semua di tenda. Bener-bener saya kan mau dia bersandar di saya kan. Po iniin po, sini po gitu. Teman saya nih cewek. Akhirnya saya taruh di pundak saya. Kayak orang asma gitu. Kayak udah sakit banget dia dadanya. Diginiin lah sama orang-orang sana ada. Udah makan belum? Udah ini belum? Itu asma gitu. Jadi orang-orang tuh mikirnya asma. Saya tahu sebenarnya ini anak bukan asma gitu kan. Dia udah ngerasa ini bukan asma. Kalau asma gue mungkin seberat itu dong saya. Pundak saya kan ini saya tuh berat banget. Sampai saya bilang gini, bang gantian bang, aduh sakit banget bang gitu. Kayak saya nggak berani bilang, tapi kalau dia udah ada yang nempelin gitu, dia mau masuk ke dia, saya nggak bilang. Iya udah, akhirnya ayo udah turun aja, kita turun nih. Tapi dia tuh digendong pakai kain sarung gitu, digendong. Digendong sama teman saya ada. Itu lumayan sih banyak yang nolong. Cuma ya gitu. Dia emang nggak bisa jalan sama sekali. Jalan lemes. Saya pikul berat banget, bener-bener yang berat banget. Bukan badan dia jadinya. Badan dia tuh sebenarnya nggak terlalu besar. Tapi berasanya tuh kayak berlipat-lipat badan dia, 3 kali lipat ya badan dia. Beratnya itu. Di sepanjang trek itu banyak tuh yang nolongin tuh. Ada yang ngasih baju, karena bajunya takutnya kebasahan kan. Karena emang habis minum dia kan. Dikasih minum dulu, dikasih makan. Tapi kan makan kan gak ketelan kan. Nah dikasih minum, bajunya basah. Nah teman saya dibilang jangan merem gitu kan. Saya bingung, dia kan lagi digendong. Saya mau ngajak ngobrol gimana, kan susah kan. Karena dia digendong sama teman saya. Akhirnya ada pendaki lain yang mau naik, dikasih coklat. Dikasih coklat, dikasih minum, dikasih plastik yang blanket ini ya, apa namanya, buat yang hangat itu ya. Iya, dikasih itu teman saya bukan ya, ini malah makin lemes. Terus dia cuma gitu senyum doang. Kan kalau orang sakit kan diem gitu ya, pucat gitu ya. Dia nggak gini, senyum. Terus saya cuma
cuma mikir, oh udah, saya udah tahu. Kebetulan saya bisa merasakan gitu juga kan, jadinya saya ngerti. Akhirnya habis digendong itu teman saya Kak lah ya, Kak Maulia bener. ya. Turun, teman saya minta turun, minta jalan. Itu posisi jam 11 siang. Oke. Kita turun jam 11 siang kan. Mau ke tenda kita tuh jam 11 siang. Itu teman saya mau ke arah ke kanan terus jalannya. Ketawa-ketawa. Kita tuh ngibur dia. Oke. Ini rekan-rekan semuanya, teman-teman saya semuanya mau menghibur dia. Cuma dianya tuh nggak ketawa sama kita, ketawanya sama yang lain. Nah di situ saya udah merasa mulai, aduh gue nggak bisa nih, gue harus nolongin dia nih gitu kan. Kebetulan saya juga ada satu benda gitu kan, yang biasa saya bawa gitu kan. Emang itu benda yang ngelindungin saya sebenarnya, bukan ngelindungin sih. Emang kemana-mana saya selalu bawa dia gitu, selalu bawa benda itu gitu kan. Kalau dibilang penangkal, bisa dibilang penangkal, tapi nggak boleh percaya juga kan kalau kayak gitu. Musyrik kan. Nah teman saya kasih, saya kalungin ke paha. Itu tasbih kan, bentuknya tasbih. Itu tasbih saya gede loh, lubangnya itu, lingkaran itu besar. Masa di kepala dia nggak masuk? Kepala dia sama kepala saya sama loh. Masa saya masukin ke kepala dia nggak masuk? Saya tekan-tekan nggak masuk. Tasbihnya itu nggak masuk. Astagfirullahaladzim, saya cuma bilang kayak gitu kan. Terus saya bilang gini, ada teman yang bopong dia ini bilang gini, lu ngapain sih Po, awas Po. Saya digituin, ih gue mau nolong loh gitu kan. Saya udah mati, anjrit gue mau nolong ini, bukannya mau ngapa-ngapain, dikira gue bercanda kali ya. Akhirnya saya taruh lah tasbihnya di jaketnya dia, ditendang saya. Itu tendangan dia pelan, tapi di kaki saya bener-bener langsung kayak nyampe ke otak gitu. Sakitnya kenceng, kayak berasa sakitnya tuh kenceng banget gitu. Kenceng banget, padahal dia nendangnya pelan. Terus astagfirullahaladzim, gak lama itu azan. Udah, di situ saya ngerasa hitam semuanya, udah hitam. Saya denger orang-orang ya, denger. Saya minta tolong ke orang-orang, nggak ada yang nolongin saya. Saya di situ, kok gelap? Abis ditendang dia langsung hitam semuanya. Hitam. Saya cuma dengar suara air terjun gitu. Air terjun. Tapi gelap. Saya jalan jadi kayak ngerabah. Saya ngerasa kayak, ini kok nggak ada yang nolongin gue udah minta tolong. Itu suara banyak orang-orang, tapi nggak ada yang nolongin. Itu bener-bener saya udah jalan, merasa udah jalannya tuh udah panjang banget, udah jalan panjang. Itu orang-orang nggak ada yang nolongin sama sekali. Terus ada cahaya putih, saya ikutin cahaya itu, tapi nggak nyampe. Saya ngikutin cahaya itu nggak nyampe. Terus saya denger, yang saya denger tuh bukan suara teman-teman saya gitu, bukan. Udah suara air doang, air. Teman saya manggil saya nggak tahu. Di situ saya ngerasa, apa gue jatuh gitu. Ngerasa kayak, apa tadi gue jatuh ya. Jadi inget ke yang cewek jatuh itu. Jadinya saya nangis di situ. Nggak ada yang nolongin saya sama sekali di situ. Ini teman-teman gue kemana gitu kan. Kalau orang, maksudnya kita kan pergi bareng-bareng ya. Masa gue ditinggal gitu, masa lu nggak sadar sih kalau gue ketinggalan gitu, gue nggak ada gitu, kok lu nggak sadar gitu. Sampai mikirnya, ini gue salah jalan apa emang teman-teman gue sengaja ninggalin gue. Jadi tuh di situ posisi kayak ngerasa teman-teman tuh nggak ada yang peduli gitu. Di situ ngerasa sendiri, kosong, hampa. Sampai bener-bener yang kayak,
Ini air penting ini. Ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Allah, kuat lagi mabuk. Ini buka. Taruh. Airnya mana dong? Tadi udah pegang kan? Aduh, air dong. Airnya mana? Tuh. Ya. Oh, bisa lagi sini nggak? Diam dulu. Mau masak di belakang. Bang, gua pegangin. Depan kan. Lurusin. Si tahu di belakang. Gila. Sini. Geser satu. Sini. Bang, kalau dimiringin gitu gimana? Nggak bisa, harus duduk. Harus duduk. Masih pakai belakang ini. Tapi kadang dia kalau dipaksa lebih susah bang. Tangan dulu biar nut. Ini isi belum. Ulur. Masuk. Diam. Dia jadi apa? Dari baik. La hawla wala quwata illa billahil azim. Bangun nih. Bangun. Hei. Yuk. Menolakkan dia. Habis. Kosong ada. Masih belum bisa duduk ya? Belum masih bisa. Ada tadi. Oke. Hah? Di mana tasbihnya? Ini di sini di kantor. Oh, maaf. Nih. Air aku angkat sini. Yang mana dong ini? Tangannya pegang. Sini. Awas. Aduh. Maaf. Gimana? Maaf. Malahan gue nggak bisa.
Iya. Itu kalau dipaksa katanya. Ambil dikit lagi, sedikit lagi. فلا لك واخر الصدى على اثر من يوم بهذا الحديث واساس انك انت الله وإن لجحدنا وحرنا صاحبنا حسبك أن سعدك أهدي والرقيم كان من أيتنا حاجة إذا أوغلت إلى الكهف وقالوا ربنا Sakit. Ini ada setengah sadar. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من يشاء فينزل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من خلقه إلا بما وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما ولا يؤود حفظهما لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة Tahan ya. Udah, yuk. Dilawan. Dilawan. Sabar, sabar. Dilawan. 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 Kasihan anak bermuka. Lawan, lawan. Sabar, sabar. Belum tahu apa. Kalau luka pemeriksaan yang Jauh gua. masih setengah sadar, setengah sadar. Hah? Minum lagi, kasih minum lagi. Belakang, belakang. Nantangin aja gitu. Boleh pas bang. Kasih minum. Iya. Nggak apa-apa udah. Aman ya. Mandi kan? Gue itu. Iya nih, murah. Enggak. Semoga. Semoga. Lagi 3 kali. Sindiran dulu, sindiran. Tuh, sama satu.